Prabowo Subianto mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 pada hari Rabu di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bersama dengan Menteri dan juga Wakil Menteri Haji dan Umroh, serta sejumlah anggota DPR RI juga membahas langkah-langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang. Adapun arahan strategis Prabowo guna meningkatkan kualitas layanan haji 2027 mencakup peningkatan kualitas konsumsi jemaah, persiapan layanan yang dilakukan lebih dini, hingga peningkatan kualitas akomodasi dan hotel bagi jemaah Indonesia. Prabowo juga menyoroti pentingnya pengembangan konsep kampung haji sebagai upaya peningkatan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tak hanya itu, Presiden juga memberi perhatian khusus terhadap upaya mempercepat masa tunggu keberangkatan haji. Mana beberapa poin kita mendapatkan nilai positif, walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa titik yang perlu disempurnakan. Alhamdulillah, kerjasama kami dengan DPR sebagai tim WAS ini sangat-sangat konstruktif sehingga semua kesulitan di lapangan bisa diselesaikan dengan secara cepat dan cermat. Kemudian kami juga berterima kasih pada Presiden yang sudah membentuk Kementerian Haji ini sehingga kami ini khusus berbicara tentang haji, khusus berpikir tentang haji sehingga semuanya bisa kita laksanakan. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh, kami sudah terhubung dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat malam, Pak Dhanil. Baik, Pak Dhanil, mohon izin untuk audionya bisa diaktifkan. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Yamar. Waalaikumsalam, Pak Dhanil, terima kasih telah bergabung bersama Newsroom. Pak Dhanil, seperti kita ketahui bahwasanya masa tunggu haji ini bisa sampai 30 dan juga 40 tahun. Dan instruksi Presiden bahwasanya ini bisa dipangkas menjadi 26 tahun maksimal. Apakah ini realistis, Pak? Iya, sangat realistis. Sebelum Pak Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji, ketika haji masih ditangani oleh Kementerian Agama, itu masa tunggu haji itu paling lama 49 tahun. Bahkan ada yang 50 tahun, Mas, di Sulawesi Selatan. Ada yang 35, ada yang 39, 36, ada yang 29, itu sebelum ada Kementerian Haji. Nah, ketika Pak Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji, salah satu instruksi beliau yang paling penting itu adalah bagaimana memperpendek antrian haji. Akhirnya kemudian kami merubah formulasi antrian, tadinya dengan pembagi jumlah penduduk Islam dengan pembagi jumlah waiting list. Nah, hari ini yang menunggu atau daftar tunggu itu totalnya dari seluruh Indonesia 5,7 juta orang. 5,7 juta orang ini setelah kami hitung, maka masa tunggu paling lama sekarang rata-rata di semua daerah sama itu 26 tahun. Nah, masa tunggu 26 tahun ini sudah berhasil kita potong dari 49 tahun jadi 26 tahun. 26 tahun itu pun Presiden masih menganggap sangat lama dan beliau ingin Kementerian Haji bisa memotong lagi dan mengakselerasi agar impian umat Islam Indonesia untuk berangkat haji itu bisa diakselerasi, bisa dipercepat. Nah, akhirnya secara faktual sebenarnya hari ini itu antrian memang secara administrasi tercatat 26 tahun, tapi secara faktual antrian sekarang itu tinggal sekitar 14 tahun dan 13 tahun. Jadi kalau yang berangkat 2026 kemarin itu rata-rata adalah jamaah haji yang mendaftar tahun 2013, ada yang 2012, ada juga yang 2014. Jadi kalau kemungkinan yang akan berangkat untuk tahun 2027 itu adalah yang mendaftar pada tahun 2014 atau 2015. Ada juga yang di 2013, tergantung di daerah. Jadi relatif masa tunggu sekarang itu secara faktual atau itu ada di sekitar angka 13 sampai 14 tahun. Jadi terus kami coba untuk tekan masa tunggu supaya jangan terlalu lama seperti amanah dari Presiden.
Baik, Pak Daniel, Anda sebutkan ada 20 poin sebetulnya untuk evaluasi tahun ini. Tapi Betul. dari 20 poin yang Anda sampaikan kepada Presiden, mana yang paling krusial, Pak, di tahun ini? Iya, 20 poin yang saya maksud itu bukan evaluasi, tapi 20 poin itu adalah transformasi. Jadi, Hmm, ada 20 poin transformasi haji yang dilakukan di era Presiden Prabowo ini. Artinya ada 20 perubahan-perubahan mendasar dalam tata kelola haji, pada saat pemerintahan, Prabowo Subianto ini. Nah, kalau ditanya apa evaluasi mendasar yang sangat penting, salah satunya adalah itu adalah masalah istitoah kesehatan, masalah kesehatan. Mas Camar, memang ya, jemaah haji kita yang berangkat ke Saudi itu karena masa tunggunya sangat lama sehingga sebagian besar dari beliau-beliau itu memiliki RISTI namanya, resiko tinggi ya, terkait dengan komorbid, penyakit-penyakit bawaan. Jadi, hampir 79% jamaah haji kita kategorinya RISTI, resiko tinggi karena punya komorbid. Kemudian hampir 29% jamaah haji kita itu adalah lansia, sehingga dengan postur demografi seperti ini itu akan memunculkan permasalahan serius pada isu kesehatan. Nah, inilah yang kemudian menjadi evaluasi penting kami untuk periode 2027 nanti. Walaupun pada periode 2026 ini kita berhasil menekan jumlah kematian jamaah di Saudi Arabia. Kalau tahun lalu tingkat kematian tinggi sekali sampai dengan 460-an orang, tahun ini kita berusaha semaksimal ya, mungkin agar tingkat kematian menurun. baik, Nah, dan tahun 2027 dan nanti sebagai evaluasi kami akan lebih ketat terkait dengan istitoah kesehatan mulai dari daerah sampai dengan pusat. Makanya kami selalu menyampaikan kepada jamaah haji ini melalui iNews TV ya, supaya kemudian yang akan berangkat di 2027 nanti dipersiapkan kesehatannya. Artinya baik. mulailah menjaga kesehatan dengan baik, mulailah berolahraga, minimal berjalan kaki, karena 95% kegiatan haji itu isinya adalah kegiatan fisik, Mas Syamar. Baik, Pak Wamen, singkat saja, transformasi layanan haji. Seperti kita ketahui bahwasanya Kementerian Haji ini adalah kementerian baru yang sebelumnya ada di Kementerian Agama. Artinya transformasi seperti apa yang diharapkan dan apakah bisa menjamin bahwasanya ini ada upaya untuk haji tahun depan bisa lebih murah, kemudian juga antrian lebih cepat dan juga lebih nyaman, Pak? Pertama, transformasi yang menjadi fokus kami ada 3 hal, Ya, Mas Camar. Dari 3 hal itu nanti kami turunkan di 2026 ini berhasil kami transformasi jadi 20 poin. Nah, 3 hal itu pertama terkait dengan sukses ritual kami sebutnya. Jadi kami ingin memastikan proses keberangkatan dari tanah air sampai kemudian kembali lagi ke tanah air itu sukses, Mas. Pelayanannya ya, sukses, akomodasinya sukses, jamaah kita bisa kembali sehat, kemudian semua rukun syariat dari penyelenggaraan haji itu berjalan dengan sukses. Itu namanya kami sebut dengan sukses ritual. Nah, oleh sebab itulah kami berusaha memperbaiki tata kelola pelayanan prima. Misalnya tidak ada lagi tuh, Mas, yang tertukar, ya, jamaah tidak dapat hotel, tidak dapat tenda dan segala macam. Kenapa? Karena datanya sudah kami perbaiki sejak di tanah air. Kartu nusuk, kartu identitas dan pelayanan bagi jamaah itu tidak lagi dibagi di Saudi Arabia, tapi sudah dibagi mulai di tanah air. Sehingga tidak ada baik, keterlambatan dapat hotel dan sebagainya. Kemudian kedua itu transformasi yang kami sebut dengan sukses ekosistem ekonomi haji. Jadi seperti amanat Presiden Prabowo, jangan sampai haji hanya berhenti menjadi kegiatan ekonomi yang bentuknya cash outflow saja. Jadi jumlah baik, uang yang keluar besar tapi cash inflow-nya sedikit. Nah, kita bangun ekosistem ekonominya. Yang ketiga tentu kami sebut sebagai sukses peradaban dan keadaban. Jadi haji itu harus berhasil dijadikan upaya untuk memperbaiki akhlak,
dan sikap dari jamaah haji Baik. dalam konteks pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu Mas Yaman. Baik, Pak Daniel, tata kelola pelayanan haji yang terus diperbaiki dan mudah-mudahan dengan terfokus di Kementerian Haji ini bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan juga jemaah Indonesia. Terima kasih Pak Daniel telah bergabung bersama kami. Terima kasih.